Dia merasa ada helai demi helai rambut menutupi matanya. Matanya terasa perih, tertusuk helai rambut yang entah dari mana. Rambut itu terus masuk ke matanya tanpa henti, sampai semua pandangannya benar-benar gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan diluaskan rezekinya. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan suatu kisah yang ditulis oleh akun Twitter @sankaranggita. Bagi teman-teman yang ingin membaca kisahnya langsung, link kami sertakan di deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ayo mulai. Dari tadi sore, hujan terus mengguyur perkampungan kecil ini, menyisakan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Kalau hujan begini, banyak memori masa kecil yang menyeruak ingin kuceritakan. Tapi aku akan fokus ke pembahasan sesuai judul, digondol. Walaupun, kalau hujan-hujan begini akan sulit untuk fokus. Karena biasanya, mereka dengan menyebalkan akan tanpa izin berteduh di dalam rumah kita. Apakah di tempat kalian juga hujan? Jika iya, aku yakin mereka juga sedang berteduh di situ. Mungkin saja di ruang tamu, di kamar, atau bahkan kini sedang berdiri di samping kamu, sambil penasaran dengan apa yang kamu baca. Pesanku, biarkan saja. Baiklah, kisah ini terjadi bertahun-tahun silam. Aku bahkan tidak mengingat siapa dan bagaimana ceritanya. Jika bukan karena Mbah Dok yang kembali membahas kisah ini kemarin. Kisah ini sempat membuat geger orang-orang di kampungku. Kampung yang sejak dulunya sudah terkenal sangat bingit. Kampung yang saat itu masih jarang berdiri rumah-rumah warga. Mbah Dok bilang, orang-orang takut mendirikan rumah di atas tanah wingit. Apalagi, dulu juga pernah ada peristiwa berdarah di kampung ini. Jadi, membuat siapa saja yang sudah tahu kisahnya akan berpikir dua kali untuk tinggal di sini. Jadi kita mulai kisahnya. Saat itu, Mbah Dok bilang udara terasa dingin. Angin bertiup tidak seperti biasanya. Dan membuat siapapun akan merasakan hal yang sama. Ada perasaan cemas dan gelisah. Ayo buruan masuk, sudah petang. Tidak baik main di luar, teriak Mbah Dok dari ambang pintu. Teriakan itu membuat gadis lugu yang sedang bermain dengan teman sebayanya segera bergegas masuk. Gadis yang paham betul arti nangilok dari Mbah Dok. Jadi gadis itu menurut dan memilih segera berlari masuk ke dalam rumahnya. Dengan kedua tangannya yang menenteng batang daun ketela mainannya. Mbah Dok yang melihat anak-anaknya sudah masuk ke dalam rumah, kembali mengecek ke kanan dan ke kiri, sebelum pada akhirnya menutup rapat-rapat pintu rumahnya. Mbah Dok juga tidak lupa menutup seluruh jendela, serta menurunkan gorden kain yang sebelumnya diikat ke atas. Entah kenapa, Mbah Dok merasa cemas sore itu. Mbah Nang belum terlihat pulang dari sawah. Membuatnya sendirian menjadi satu-satunya orang dewasa di rumah itu. Ditambah lagi suasana saat itu yang berbeda dari biasanya dan menimbulkan rasa tidak nyaman.
Saat dia berkumpul bersama anak-anaknya, tiba-tiba ada sebuah suara dari luar. Suara seperti seseorang sedang mengetuk pintu dengan tempo pelan. Dan semakin lama semakin cepat. Mbah Dok yang yakin kalau itu bukan Mbah Nang menyuruh semua anaknya untuk tetap diam dengan cara menempelkan telunjuk di bibirnya. Kata Mbah Dok, jika saja kita bersuara atau menjawab atau bahkan membukakan pintu kepada makhluk itu, makhluk yang mengetuk pintu dengan cara aneh, sama halnya kita mempersilahkan makhluk itu untuk bertamu atau masuk ke dalam rumah kita. Dan konsekuensinya, kita tidak boleh atau tidak bisa mengusirnya. Lalu bisa saja kita digondol, dibuat linglung, atau berita paling buruknya meninggal dunia. Mbah Dok hanya menunggu beberapa saat, hingga akhirnya suara ketukan itu menghilang. Saat itu, Mbah Dok benar-benar sangat takut. Karena jujur saja, dia bukan orang yang sepemberani Mbah Nang. Karena Mbah Dok tidak memiliki penjaga sekuat Mbah Nang dan tidak memiliki ilmu apapun. Rasa was-was dan rasa tegang saat itu terus berlangsung. Sampai akhirnya ada suara ketukan lumayan kuat. "Buka, Bu, ini aku, Prayit." Terdengar suara tidak asing dari balik pintu. Itu suara Mbah Nang. Jadi Mbah Dok dengan yakin segera membuka pintu dengan cepat. "Alhamdulillah Pak, kamu sudah pulang," kata Mbah Dok dengan raut muka yang terlihat sangat khawatir. Sembari kembali menutup pintu. "Ada apa sih, Bu? Kok kayak seperti ketakutan begitu?" ujar Mbah Nang sambil menuangkan air putih ke dalam gelas. "Gak tahu, Pak. Udaranya dingin tadi sore. Beda, gak kayak biasanya. Juga tadi ada yang mengetuk pintu. Entah siapa. Aku takut," lanjut Mbah Dok. "Hah? Tapi kamu tidak buka pintu kan, Bu?" kata Mbah Nang terlihat serius. "Enggak lah, Pak. Aku ingat pesanmu. Jangan bukakan pintu jika tidak ada salam." "Tapi itu apa, Pak?" tanya Mbah Dok. Mbah Nang tidak menjawab. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya. Mbah Nang tahu jika mereka kembali muncul di perkampungan-perkampungan kecil seperti ini, berarti ada yang gak beres. Jadi beliau mencari wangsit agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mbah Nang jadi teringat dengan kejadian beberapa tahun sebelumnya. Ketika untuk pertama kalinya, makhluk itu membuat geger kampung ini. Waktu di mana saat itu Mbah Nang untuk pertama kalinya harus menghadapi dan menangani kejadian di gondol ini. Waktu itu, ada seorang anak laki-laki umurnya kurang lebih 6 tahunan. Dia sangat ingin buang air. Padahal saat itu bisa dikatakan sudah sangat malam untuk pergi ke kalen. Kalen ini sebutan untuk saluran irigasi kecil. Maklum saja, kala itu hampir semua kalangan tidak memiliki kamar mandi atau WC. Jadi mau gak mau, siapa saja dan kapan saja waktunya, jika ingin buang air, dia harus pergi ke kalen. Yang letaknya itu berada di ujung kampung, persis di bawah rimbunnya pohon bambu. Malam itu, dengan cahaya minim dari Petromax,
dia dituntun bapaknya. Sebut saja namanya Pak Naryo. Mereka menyusuri jalan menuju ke Kalen, dan jalan itu sangat gelap. Ditambah lagi suara pohon-pohon bambu yang tertiup angin, membuat suasana tambah mencekam. Pak Naryo nggak tahu bahwa dari belakang sebuah makhluk tengah mengintai mereka. Sebuah makhluk yang sepersekian detik setelahnya berhasil mengambil paksa anak Pak Naryo dan membawanya pergi. Pak Naryo berteriak-teriak meminta pertolongan. Kakinya mulai lunglai saat sadar bahwa baru saja anaknya digondol. Kata Bahnang, malam itu juga Pak Naryo dengan dibantu beberapa warga yang berbekal obor segera mencari anaknya ke segala sudut kampung. Tapi sayang, hasilnya nihil. Sampai akhirnya dia mengingat Bahnang. Beliau berkata, Pak Naryo datang ke rumah Bahnang dengan tergopoh-gopoh pada pagi harinya. Wajahnya masih pucat, menyiratkan kepanikan yang luar biasa. Sebenarnya Bahnang sudah mendengar kabar mengenai anak Pak Naryo yang digondol malam itu. Tapi Bahnang yang baru saja lelaku tirakat memilih mencari tahu lebih dulu apa dan siapa yang akan dihadapi nantinya. Dan berdasarkan wangsit yang Bahnang dapat, Bahnang mengajak beberapa warga untuk menimbulkan bebunyian ke segala penjuru kampung sambil memanggil-manggil nama anak Pak Naryo. Tapi sebelumnya, Bahnang sempat meletakkan sesaji di tempat terakhir anak Pak Naryo digondol, di dekat pohon bambu tadi. Tak lupa Bahnang menyisipkan beberapa lapar doa, yang aku sendiri nggak tahu apa itu. Karena Mbah Dok hanya sebatas memberitahuku bahwa Bahnang melakukan ritual kejawen untuk menemukan anak Pak Naryo di Kalen pojok kidul perkampungan. Hari sudah menjelang siang, tapi anak Pak Naryo belum juga ditemukan. Hingga pada akhirnya Bahnang tanpa banyak suara naik ke atas pohon nangka di dekat sumur tua di daerah rumah Pak Naryo. Kemudian perlahan beliau turun dengan menggendong seorang anak laki-laki kecil. Ya, itu anak Pak Naryo. Alhamdulillah, teriak semua orang dengan perasaan tidak percaya. Bagaimana tidak? Sudah sejak semalaman semua orang mencari ke seluruh sudut kampung. Dan anak itu nggak ada. Posisi terakhir sebelum digondol pun itu berada di ujung kampung, di mana itu lumayan jauh dari rumah Pak Naryo. Jadi bagaimana mungkin anak itu bisa ditemukan di atas pohon nangka dekat rumah Pak Naryo? Anakmu sudah ketemu, Nar. Jangan lupa syukuran, berterima kasih kepada Gusti Allah, kata Mbah Nang yang menyerahkan anak manis itu kembali ke pelukan ibu bapaknya. Bu Darsih yang melihat anaknya kembali, tak henti-hentinya menguraikan air matanya. Dia terus memeluk erat dan menciumi wajah anak kesayangannya itu. Jangan hilang lagi ya Cah Bagus, kata Bu Darsih yang tidak bisa lagi membendung rasa harunya. Dia terus berterima kasih kepada Bahnang dan semua warga yang turut membantunya. Tapi, siapa sangka setelah itu, kejadian gondol masih terjadi lagi. Dan terus terjadi.
Mbah Dok pernah bercerita bahwa Mbah Nang pernah mengobrol dengan yang bau rekso di daerah kampungku. Dari penjelasannya, makhluk itu memang sangat suka mengambil anak kecil. Orang yang suka melamun, sedih, putus asa, atau bahkan orang-orang yang kurang ajar. Wujudnya samar-samar, tidak jelas wajahnya. Entah itu laki-laki atau perempuan, tapi dia tidak sendiri. Aku sendiri belum pernah melihatnya, dan semoga saja tidak akan pernah dipertemukan dengan makhluk seperti itu. Mbah Nang bilang, makhluk itu sangat suka menunduk. Tangannya keriput dan berkuku panjang. Dia seperti mengenakan jubah yang menjuntai-juntai, seakan siap melilit siapa saja. Jika makhluk itu bertemu denganmu, kemungkinan kamu akan gila, linglung, dan naasnya meninggal dunia. Beruntung anak Pak Naryo saat itu masih kecil dan masih tergolong suci. Jadi dia tidak sampai mengalami hal yang cukup serius. Kejadian yang lebih parah terjadi pada seorang pria berusia kurang lebih 20 tahunan. Dia adalah seorang pemuda yang terbilang cukup nakal. Jika diberi nasihat oleh orang tuanya, dia malah balik memarahi mereka. Sebut saja namanya Anggoro. Pernah suatu hari dia mengamuk karena minta dibelikan motor. Yang notabene saat itu masih tergolong sangat sulit untuk dijangkau oleh orang biasa di kampungku. Bahkan orang-orang kaya di kampungku pun masih jarang yang memiliki motor pribadi. Anggoro mengamuk tidak terkontrol. Dia melemparkan semua perkakas rumahnya dan terus mengumpat kepada kedua orang tuanya, yang saat itu sudah sangat sepuh. Bahkan tangannya itu dengan lancang mendorong ibunya hingga jatuh terjungkal di pelataran rumahnya. Dia tidak segan melakukan itu dan terus mengumpat ke bapaknya sambil meludah di depan kedua orang tuanya yang sudah terang-terangan menitikkan air mata. Sore itu, setelah puas mengumpat, Anggoro pergi dari rumah entah kemana. Padahal, sebentar lagi hari akan petang. Dan saat itu di daerah tempat tinggalku listrik masih sangat jarang. Jadi, jalanan sangat gelap jika malam sudah datang. Pak Trimo membantu Ibu Sundari berdiri dari tanah. Dia menuntun istrinya itu untuk segera masuk ke dalam rumah, karena sebentar lagi malam sudah datang. Dan gerimis sudah mulai turun ke permukaan bumi. Anak kurang ajar. Akan menemui kesialan apa kamu ini, nak? Guman Pak Trimo yang sangat sakit hati dengan perlakuan anaknya itu. Di sisi lain, Anggoro sangat emosi karena bapak dan ibunya tidak menuruti kemauannya. Dia sangat jengkel karena merasa bahwa keinginannya itu bisa saja dikabulkan jika bapak dan ibunya mau menjual sepetak sawah milik keluarganya. Dia terus berjalan menjauh dari rumahnya. Dia tidak tahu akan kemana. Hingga emosi menuntunnya menjauh sampai ke ujung kidul kampung. Sepanjang jalan, Anggoro tidak bertemu dengan seorang pun yang melintas. Karena hari sudah mulai gelap. Sampai dia tersadar,
ternyata dia sudah di bawah pohon sepatu D yang daunnya sangat rimbun. Sialan, kenapa juga aku berjalan sampai jauh di sini? Umpat Anggoro yang telah sadar kalau dia berada di ujung kampung dan jauh dari pemukiman warga. Anggoro terus mengumpat kesal, yang kemudian berniat kembali ke jalan yang semula ia lewati. Dia berjalan lebih cepat, karena sebentar lagi pasti sudah sangat gelap. Dan jalan tidak akan nampak jika tidak membawa obor. Di pertengahan jalan, hari sudah benar-benar gelap. Ditambah lagi hujan yang mengguyur kampung kecil itu, hingga membuat Anggoro harus berjalan pelan-pelan agar tidak salah jalan, atau malah ia bisa terjatuh. Sudah lumayan lama Anggoro berjalan pelan di tengah derasnya hujan. Hingga akhirnya dari kejauhan dia mulai melihat cahaya sentir. Sentir ini lampu zaman dulu yang memakai bahan bakar minyak tanah. Dia yakin sekali itu adalah rumahnya. Karena posisi rumahnya berada di pojok dibanding rumah-rumah warga lainnya. Dia berjalan sambil memicingkan matanya. Karena lumayan sulit berjalan di bawah terjangan air hujan dan malam gelap tanpa lampu. Sampai tiba-tiba sebuah suara berat mengagetkannya. Suara yang tidak memanggilnya, tidak juga berkata apa-apa, hanya mirip dengan erangan. "Ah, Bapak, bikin kaget saja," kata Anggoro yang merasa kaget. Karena si pemilik suara langsung menggandengnya ke arah depan, menggunakan payung hitam. Anggoro menapaki jalan yang sedikit demi sedikit berubah menjadi lumpur, karena jalan di situ masih tanah. Dia terus mengikuti bapaknya yang menggandengnya tanpa suara. Tumben bapak gak ngomong. Apa masih marah karena tadi? Guman Anggoro dalam hati, yang kemudian kembali mengajukan perasaan anehnya. Karena yang penting, dia akan segera sampai di rumah. Sampai akhirnya dia merasa sudah sampai di rumah. Sosok bapak itu menyuruh Anggoro duduk dan segera makan makanan di depannya. Karena sudah dimasakkan komplit oleh ibunya. Aneh. Padahal tadi ibu dan bapak menangis. Seperti sakit hati oleh perbuatanku tadi. Tapi kenapa malah repot-repot memasakkanku begitu banyak hidangan malam ini? Itu yang sempat terpikir di benak Anggoro. Tapi lagi-lagi, dia mengacuhkannya dan memilih mandi lebih dulu sebelum akhirnya menyantap makanan di atas meja. Dia berpikir, mungkin ibu dan bapaknya akhirnya merasa bersalah. Kemudian membuatkan begitu banyak masakan untuk meminta maaf kepadanya. Baru saja Anggoro berniat ke kamar mandi umum. Tiba-tiba, tangannya dipegang erat oleh ibunya. Kepala ibunya menggeleng, menandakan agar mengurungkan niatnya. Lalu Anggoro didekap oleh sosok ibunya itu. Kemudian sama sekali dia tidak ingat apa-apa lagi. Setelah kejadian itu, sepenuturan narasumber, Anggoro menjadi linglung.
Dia menjadi pendiam dan sering menyendiri. Tatapannya selalu kosong, lalu tiba-tiba seketika berubah sangat ketakutan. Dan itu terjadi terus-menerus. Hingga tepat 40 hari setelah kejadian, Anggoro dinyatakan kehilangan penglihatan. Di malam sebelum Anggoro kehilangan penglihatannya, dia sempat menjerit histeris. Dia merasa ada helai demi helai rambut menutupi matanya. Matanya terasa perih, tertusuk helai rambut yang entah dari mana. Rambut itu terus masuk ke matanya tanpa henti, sampai semua pandangannya benar-benar gelap. Setelah kejadian di malam hari itu, dia mencoba memberanikan diri untuk bercerita bahwa selama ini dia terus didatangi oleh makhluk yang wujudnya mengerikan. Makhluk itu adalah sosok yang sempat merubah wujudnya menyerupai ayah dan ibunya. Makhluk yang terus meyakinkan Anggoro untuk ikut bersama mereka. Bahkan sempat makhluk itu meyakinkan Anggoro dengan iming-iming akan memberikan sepeda motor baru. Anggoro sempat akan percaya, karena hanya orang tuanya yang tahu bahwa dia ingin memiliki motor baru. Kalau saja ibunya tidak pulang dari surau, dia pasti percaya dengan semua bualan demit itu. Karena di saat ibunya datang dan menyuruh Anggoro untuk bergegas sholat, makhluk itu terlihat sangat marah. Hingga akhirnya menunjukkan bentuk aslinya. Kalau menurut penuturannya, makhluk itu memiliki mata merah menyala, menatap tajam penuh amarah, dan memiliki wajah yang sangat mengerikan. Dengan jubah yang menjuntai seperti siap melilit siapa saja yang di dekatnya. Makhluk itu terus datang setiap hari untuk memaksa Anggoro ikut dengannya. Kata Mbah Nang, kenapa makhluk itu hanya mengajak Anggoro, bukan langsung menggondol seperti sebelumnya, adalah selain karena Mbah Nang sudah memagari Anggoro, makhluk itu ternyata sangat menyukai ekspresi ketakutan Anggoro. Jadi dia hanya berniat menakut-nakuti Anggoro saja. Karena penyiksaan terhebat adalah rasa ketakutan. Hingga tidak jauh setelah kejadian hilangnya penglihatan, Anggoro dinyatakan meninggal dunia. Matanya membelalak menatap ke pojok ruangan. Ekspresinya sangat terlihat ketakutan, dengan posisi tubuh meringkuk di atas ranjang. Untuk almarhum yang kami maksudkan, Al-Fatihah. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe agar nggak ketinggalan sama cerita yang lain. Terima kasih.